Sosok hantu kuntilanak menabrak papan reklame. Hantu kuntilanak ini kemudian terjatuh. Ia merasa wajahnya sangat kesakitan. Tak lama kemudian, seorang bapak-bapak mendekatinya. Hantu ini bingung bagaimana orang itu bisa melihatnya. Sementara bapak itu terus meledek, mengatakan ia harusnya di musola, bukannya di jalan. Karena kesal, hantu ini menunjukkan wajah yang menyeramkan. Tapi bukannya takut, bapak itu malah tertawa. Lalu kemudian pergi, meninggalkan hantu kuntilanak itu sendirian. Hantu ini masih terus merasa bingung dengan apa yang terjadi. Ia lalu berjalan dan menemukan sebuah surau kecil. Ia pun masuk ke dalamnya, berniat untuk bersembunyi. Lalu tiba-tiba dua orang anak tanpa sengaja melihatnya. Anak itu sangat penasaran mendengar suara anak-anak. Hantu ini semakin cemas. Anak itu lalu berjalan menuju surau. Hantu ini pun bersembunyi. Keluarlah kedua orang pria menakuti kedua bocah itu, hingga kedua bocah itu pun berlari. Bocah itu kemudian menceritakan kepada kakaknya, pada malam berikutnya motor pria ini mogok di pinggir jalan. Lalu sesosok hantu kuntilanak itu melintas. Hantu Pontianak ini berjalan melintasi seorang pria. Lalu pria itu menangkap hantu ini. Hantu Pontianak ini pun menjadi bingung bagaimana pria itu bisa menangkapnya, sedangkan dia adalah hantu. Pontianak ini menunjukkan wajah seramnya hingga membuat pria itu jatuh pingsan karena merasa sangat ketakutan. Di sisi lain, seorang wanita berjalan sendirian di tengah malam. Tiba-tiba ia mendengar suara, membuat wanita ini pun menghentikan langkah kakinya. Dia merasa seperti ada yang mengikuti. Wanita ini lantas berlari. Ternyata semua itu adalah kerjaan hantu Pontianak. Tapi tak lama kemudian, suara itu muncul lagi, sedangkan ia tidak mengeluarkan suara. Ternyata itu adalah suara dua ekor kucing yang bertengkar. Suara itu membuat hantu ini ketakutan. Hantu ini menjerit dan berlari dari tempat itu. Ia takut ada hantu lain selain dirinya. Hantu ini kemudian terbang melayang, melewati beberapa jalanan umum, hingga bertemu dengan seorang bapak-bapak. Bapak itu mengira sosok wanita yang sedang bermain. Ia pun memarahinya. Lalu hantu itu menampakkan wajah yang sangat mengerikan, hingga bapak itu pun terjatuh. Kepalanya terbentur aspal. Melihat itu, hantu ini pun panik. Ia lantas memeriksa bapak itu. Saat dilihat, kepala bapak itu mengeluarkan banyak darah. Hantu ini pun menjadi panik. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Hantu ini menakuti seorang bapak-bapak, hingga bapak itu pun terjatuh. Kepalanya membentur aspal jalan. Setelah itu pun hantu ini tertawa, tapi kepala bapak itu banyak mengeluarkan darah. Hantu ini pun menjadi ketakutan. Ia tak mau bertanggung jawab. Ia pun lantas pergi begitu saja, dan bapak itu pun meninggal. Suatu ketika hantu Pontianak ini sedang berbicara dengan ayahnya. Ternyata ayahnya sedang sakit keras. Ia ditugaskan untuk mencari obat penawarnya, tapi tanpa disadari, seorang anak kecil melihat Pontianak itu. Mengetahui ada anak kecil di sana, Pontianak ini pun kaget. Anak kecil itu lalu menceritakan kepada ibu dan kakaknya tentang Pontianak itu. Keesokan malamnya, anak kecil itu berteman dengan hantu Pontianak. Mereka terlihat akrab. Hantu itu bercerita bahwa ia sedang mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya. Ia harus bertemu dengan seseorang yang sudah ditentukan. Untuk mendapatkan obat penawar itu, ia pun mendapatkan petunjuk dari anak kecil agar bertemu dengan seseorang, yaitu kakaknya sendiri. Di sisi lain, dua orang pria menyamar menjadi hantu untuk menakuti warga yang baru saja pulang dari masjid. Tiba-tiba Pontianak itu muncul di belakangnya. Saat kedua pemuda jahil ini bersiap untuk menakuti orang-orang yang baru saja pulang dari masjid, tiba-tiba sesosok hantu Pontianak pun mendekat. Hantu itu meraba tubuh pria ini. Pria ini mengira temannya yang menjahili. Mereka pun saling menyalahkan. Hantu itu terus mengganggunya. Lalu saat mereka menoleh, pria ini terkejut melihat sesosok wanita di belakangnya. Tapi temannya sama sekali tidak takut karena ia pernah bertemu sebelumnya. Lalu saat dia melihat dari arah lain, alangkah terkejutnya pria ini melihat kaki wanita itu tidak menapak di tanah. Mereka kemudian lari kocar-kacir hingga membuat orang yang hendak ditakutinya juga ikutan berlari. Sementara hantu Pontianak itu merasa berhasil memberikan pelajaran kepada mereka. Keesokan harinya, anak kecil ini memberikan beberapa baju milik ibunya kepada hantu Pontianak itu.
Mereka kemudian berjalan-jalan keliling kampung. Beberapa pria yang melihat gadis Pontianak itu terkesima dengan kecantikannya. Pontianak itu benar-benar menyerupai manusia. Anak ini kemudian mengajaknya pulang ke rumah. Tak lama kemudian ibunya pun pulang dari masjid. Gadis Pontianak ini sangat terkejut melihat ibu itu memakai mukena. Anak ini mengatakan bahwa gadis itu adalah Pontianak, tapi ibunya malah tertawa dan menganggap itu adalah hal yang lucu. Lalu gadis ini juga mengakui bahwa ia adalah Pontianak. Lalu apakah yang akan ibu ini lakukan selanjutnya? Saat gadis Pontianak ini mengakui ia adalah hantu, ibu ini kemudian berdiri lalu mendekati gadis Pontianak. Ia memeriksa bagian belakang leher, karena jika gadis itu adalah Pontianak akan ada paku di lehernya. Ibu ini pun tetap tidak percaya. Lalu gadis ini pun berdiri dan mengatakan ibu itu jangan terkejut. Ia lalu menunjukkan sesuatu di kakinya. Ternyata paku itu berada di kaki. Ia kemudian mencabut paku itu, membuat ibu ini pun terheran. Lalu gadis cantik itu memutar tubuhnya. Seketika ia berubah menjadi sosok hantu Pontianak yang cantik. Karena takut dan terkejut, ibu ini pun jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, ibu ini mengusirnya. Tapi hantu itu kemudian menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan misi. Karena saat ini ayahnya sedang sakit keras. Ia membutuhkan darah dari seorang manusia yang sangat nakal di muka bumi ini. Itulah satu-satunya obat yang sedang ia cari. Lalu ibu ini pun mengizinkan gadis Pontianak untuk tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian anak laki-lakinya pun pulang. Gadis Pontianak itu membukakan pintu. Seketika pemuda ini jatuh cinta melihat kecantikan gadis Pontianak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi adik dan ibunya mengatakan bahwa ia adalah saudara sepupunya, membuat pria ini sedikit kecewa. Pada malam harinya, saat pemuda ini tertidur, sepasang tangannya mengerikan tiba-tiba muncul. Lalu apakah itu? Pada saat tertidur, pria ini didatangi sesosok kuntilanak dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Hantu itu hendak mengambil darahnya, tapi tiba-tiba pria ini terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, gadis Pontianak ini cerita bahwa ia jatuh hati kepada anak ibu itu. Suatu hari, gadis kecil itu mengajaknya untuk pergi berenang. Tapi saat selesai berenang, gadis Pontianak ini tiba-tiba berubah. Kuku-kuku jarinya tubuh memanjang. Ia pun panik dan segera pergi dari sana. Gadis ini khawatir, lalu memanggil gadis kecil itu. Ia menunjukkan kakinya yang ternyata paku itu pun hilang. Wanita itu lalu menyuruh gadis kecil ini untuk mencari paku yang hilang itu. Sementara ia bersembunyi. Kini kedua kuku tangannya sudah memanjang. Sebentar lagi ia akan berubah menjadi hantu. Melihat wanita itu tidak ada, pria ini pergi mencari. Sementara gadis kecil ini masih mencari paku yang hilang. Pria itu naik ke atas daratan dan terus memanggil wanita itu. Wanita itu sudah berubah menjadi hantu. Sesekali ia mengeluarkan suara ketawa selayaknya suara hantu Pontianak, hingga membuat pria ini merasa takut. Meski berusaha untuk diam, namun ia tak bisa mengendalikan suara itu. Usai berenang di sebuah danau, gadis Pontianak ini kehilangan paku di kakinya. Tiba-tiba kuku tangannya pun memanjang. Ia lalu berubah menjadi hantu Pontianak. Hantu ini sangat cemas. Ia lalu mengeluarkan suara tertawa yang mengerikan, hingga membuat pria ini takut. Juga temannya yang sedang berenang sangat ketakutan. Gadis Pontianak itu benar-benar berubah menjadi hantu. Dan saat itulah ayahnya memerintahkan untuk membunuh pria itu dan mengambil darahnya. Tapi hantu ini menolak perintah ayahnya. Hingga akhirnya gadis kecil ini memanggil dan menemukan paku yang sudah hilang itu. Setelah itu ia pun menemui pria ini. Dengan wujud sudah berubah menjadi manusia. Tanpa sengaja pria ini menarik tangan wanita itu dan membuat hantu Pontianak ini jatuh cinta kepada pria yang harusnya ia bunuh. Hantu ini menjadi dilema dengan perasaannya yang sekarang. Lalu mereka pun kembali pada malam berikutnya. Saat pria ini tertidur lelap, hantu itu muncul lagi. Kali ini ia akan membunuh pria itu. Tapi saat hendak melukai pria itu, kekuatannya tiba-tiba menghilang dan pria itu tidak terluka sama sekali. Hantu ini menjadi penasaran. Sosok hantu kuntilanak terbang melayang lalu mendarat di atas sebuah rumah. Sosok kuntilanak ini mencakar seorang pria. Tapi anehnya, hantu ini tak bisa melukai pria itu. Ia pun mencobanya kembali, namun sama saja. Cakarannya sama sekali tidak meninggalkan luka. Hantu ini lalu memanggil ayahnya. Ia menanyakan apa yang terjadi. Ayahnya menjawab, semua itu karena perasaannya sendiri. Mendengar itu hantu ini pun menjadi sedih. Ia harus memilih antara ayah atau pemuda itu. Di sisi lain para warga mulai mencurigai keberadaan hantu kuntilanak itu. Mereka lalu mengintainya di malam hari. Namun apa yang mereka lihat
Tidak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Wanita ini pun kemudian saling menyalahkan. Dan saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ada sesosok kuntilanak yang terbang melayang, lalu mendarat di atas atap rumah, membuat kedua wanita ini pun ketakutan. Kuntilanak itu lalu mendekati mereka dan membuat salah satu wanita ini pingsan. Lalu saat seorang wanita hendak berlari, hantu kuntilanak ini mengejarnya. Ia tak akan membiarkan wanita itu lolos. Lalu tiba-tiba seorang wanita menghalanginya. Ia adalah gadis Pontianak itu. Ternyata hantu ini adalah kakaknya. Semua itu disaksikan oleh wanita ini bahwa gadis itu benar-benar Pontianak. Sosok hantu kuntilanak terbang melayang di udara. Ia mengincar seorang wanita. Beruntungnya seseorang menghalangi. Ternyata kuntilanak jahat itu adalah kakaknya. Ia datang untuk mengingatkan adiknya itu. Semua didengar oleh wanita ini. Kehadiran hantu itu membuat gadis Pontianak ini sangat marah dan mengusir kakaknya agar segera pergi. Lalu kakaknya berkata, ia hanya mempunyai waktu 2 hari untuk membunuh pria itu. Jika tidak, maka ia akan menyerang seluruh warga kampung. Mendengar itu wanita ini sangat cemas. Lalu hantu kuntilanak itu pun pergi dan mengadukan semuanya apa yang dilakukan oleh adiknya itu kepada ayahnya yang sedang sakit. Sementara itu saat mereka sedang berdua, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di belakang pria ini, membuat gadis Pontianak ini pun terkejut. Ia lalu bergegas mengambil cahaya itu. Ternyata kakaknya lah yang menghubunginya, mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit keras. Ia pun segera mencabut paku di kakinya, lalu seketika berubah menjadi hantu Pontianak. Sialnya pria itu pun melihat wanita yang ia cintai berubah menjadi hantu. Laki-laki ini tak percaya saat melihat wanita yang ia sayangi terbang menghilang. Gadis itu memohon kepada ayahnya agar memberikan waktu untuk membunuh pria itu. Lalu ayahnya pun marah dan mengatakan ia hanya memiliki waktu 1 hari lagi. Alangkah terkejutnya pemuda ini saat melihat wanita yang ia cintai berubah menjadi sesosok hantu Pontianak. Lalu saat ia kembali ke rumah itu, tiba-tiba suasana berubah. Pemuda itu muncul di belakangnya, lalu memukul tubuhnya. Gadis Pontianak ini pun diseret dan disiksa. Meski ibu dan adiknya melarang, namun pemuda ini terlanjur emosi. Ia tetap menyiksa gadis Pontianak itu, meskipun gadis ini mengakui perasaannya. Sementara teman pria itu mendatangi rumah warga untuk meminta tolong. Gadis Pontianak itu lalu diikat. Pemuda ini bermaksud hendak membunuhnya karena merasa sakit hati. Beruntung temannya dan ibu itu datang. Ibu itu pun menceritakan semuanya, bahwa gadis Pontianak itu sangatlah baik. Namun pria ini tetap tidak peduli, hingga membuat gadis ini pun berubah, lalu menyerang pemuda itu, hingga pemuda itu pun terjatuh. Namun tetap saja ia tak mampu membunuhnya, dan hanya mengambil setetes darah pemuda itu. Lalu ia pun berlari, berubah menjadi Pontianak dan pergi, meninggalkan desa itu. Sementara pemuda ini baru menyadari, hantu itu baik. Hantu itu memberikan setetes darah kepada ayahnya yang sedang sakit parah. Seketika ayahnya pun membaik. Hantu Pontianak itu kemudian kembali lagi. Ia datang untuk berpamitan kepada seorang pria yang pernah ia cintai. Ia juga berpamitan kepada semua orang yang ada di sana, karena mereka semua sudah baik kepada dirinya. Kini tiba saatnya hantu itu harus pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Simak terus film-film seru lainnya.